Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurlela, mahasiswa semester 4 jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas salah satu materi dari manajemen bimbingan konseling, yaitu teori dan pendekatan manajemen modern. Pada perkembangan peradaban manusia, ilmu terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ilmu eksakta, misal fisika, kimia, biologi, ilmu sosial seperti ekonomi, psikologi, hukum, dan lain sebagainya, ilmu humaniora seperti seni tari, seni lukis, seni sastra, dan sebagainya ya. Ilmu manajemen ini merupakan salah satu ilmu sosial yang mulai berkembang tahun 1800-an dengan aliran atau teori pertama, yaitu teori klasik. Nah, berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok dan tokoh yang lain, sehingga muncul aliran atau teori baru, yaitu neoklasik. Dan seiring perkembangan juga perubahan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah kembali aliran atau teori baru, yaitu manajemen modern. Teori modern mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak 1950-an. Tokoh-tokoh yang populer di teori ini yaitu Robert Owen, Adam Smith, Charles Babbage, dan Max Weber. Tentu masih ada yang lainnya juga. Nah, apa sih manajemen modern itu? Adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah. Pendekatan manajemen modern itu ada 5, teman-teman ya. Yang pertama, pendekatan proses, yang dalam manajemen juga disebut pendekatan fungsional, operasional, universal, tradisional, atau klasik. Yang kedua itu pendekatan keperilakuan yang menekankan pentingnya kooperasi dan moral karyawan. Yang ketiga itu pendekatan kuantitatif, pendekatan yang menganalisa masalah manajemen secara logik dan mengembangkan berbagai alternatif keputusan pemecahannya. Yang keempat itu pendekatan sistem, pendekatan yang memberikan kepada manajemen cara memandang organisasi sebagai keseluruhan dan sebagai bagian lingkungan eksternal yang lebih luas. Dan yang kelima itu pendekatan situasional atau kontingensi. Adapun tujuan dari manajemen modern ini yaitu mengintegrasikan unsur manusia, peralatan, dan lingkungan, di mana letak keberhasilan terletak pada unsur manusia. Manajemen modern ini mengupayakan interaksi yang sama-sama menguntungkan atau win-win situation. Karena keberhasilannya terletak pada unsur manusia, maka SDM pada manajemen ini diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang unggul. Selanjutnya, manajemen modern berkembang dalam 2 aliran. Aliran pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi. Itu yang kedua yaitu aliran kedua yaitu dibangun atas dasar ilmiah yang dikenal juga sebagai aliran kuantitatif yang merupakan pengembangan manajemen ilmiah. Nah, aliran ini ditandai dengan berkembangnya tim operasional riset yang penting dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah-masalah industri. Prosedur-prosedur operasional riset tersebut kemudian diformalisasikan dan disebut sebagai aliran manajemen ilmiah. Teknik-tekniknya itu banyak ya digunakan dalam kegiatan-kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, production scheduling, pengembangan strategi produk, dan sebagainya. Langkah-langkah pendekatan manajemen ilmiah ini biasanya itu pertama perumusan masalah, dan kedua itu penyusunan suatu model matematis, ketiga itu mendapatkan penyelesaian dari model tersebut, keempat pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model, kelima penetapan pengawasan atas hasil-hasil, dan yang keenam yaitu pelaksanaan hasil dalam kegiatan atau implementasi. Nah, teman-teman, selain mengetahui hal-hal terkait dengan manajemen modern tadi, kita harus tahu juga nih kelebihan dan kekurangan dari teori dan pendekatan ini itu seperti apa. Nah, kelebihannya yaitu 1. Banyak variabel yang bisa diolah dengan teori ini, seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan sebagainya.
Kedua, pergerakannya lebih dinamis dan fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Nah, adapun kekurangannya itu yang pertama, konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit ya. Dan yang kedua yaitu masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial SDM. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.